Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, kalau Anda pernah ngerasa pergerakan pasar keuangan itu kadang kayak acak banget, penuh misteri, atau ngerasa pasarnya selalu selangkah lebih maju dari Anda, wah, analisis kita kali ini bakal benar-benar ngubah cara pandang Anda. Hari ini, kita mau membedah anatomi dari sebuah skenario perdagangan yang luar biasa banget. Kita bakal mendekonstruksi habis-habisan apa yang di sumber kita sebut sebagai kerangka prediktif DNA 978. Ini bukan soal sekedar tebak-tebakan arah tren ya, tapi ini soal matematika pasar dan strategi tingkat tinggi. Penasaran? Yuk, langsung kita bahas. Coba deh, perhatiin angka yang satu ini, 49,8%. Ini bukan target profit setahun loh. Ini adalah keuntungan bersih yang direalisasikan cuma dalam waktu 1 minggu perdagangan. Gila kan? Sistem yang lagi kita bahas ini berhasil ngamanin hampir separuh dari modal awal sebagai profit hanya dalam 5 hari aktif. Dan yang bikin makin takjub, ini semua dicapai tanpa kepanikan sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya deg-degan atau stres yang biasanya sering banget ngancurin mental para trader. Dan buat ngasih perspektif seberapa luar biasanya angka tadi, ada kutipan menarik dari rekan diskusi di materi sumber kita. Dia bilang, presentasi tersebut adalah angka yang dikejar oleh dana lindung nilai raksasa dalam hitungan tahunan. Bayangin aja, institusi-institusi besar di Wall Street itu ngabisin waktu berbulan-bulan, bayar ratusan analis mahal, cuma buat nyentuh angka yang dikunci sama sistem ini dalam hitungan hari. Kutipan ini benar-benar ngevalidasi seberapa solidnya kerangka kerja ini. Ini bukan kebetulan, ini adalah pencapaian yang sangat matang. Nah, ini dia wujud dari otak di balik operasi tersebut. Dashboard kerangka prediktif DNA 1978. Sekilas emang kelihatan rumit banget ya, penuh sama lautan data, garis tren, dan kalkulasi warna-warni. Tapi buat yang udah paham sistemnya, ini tuh ibarat peta harta karun. Antar muka matematis inilah yang ngebaca, ngukur, dan memetakan apa yang sumber kita sebut sebagai skenario ketiga dengan sangat presisi. Jadi, benar-benar nggak ada elemen tebak-tebakan. Semuanya murni pemetaan probabilitas tingkat tinggi. Oke, biar gampang mahamin logikanya, kita akan bagi pembahasan kita ke 4 bagian utama. Strategi inti, efek domino, jebakan puncak, dan navigasi 2 arah. Kita masuk ke bagian pertama, strategi inti, yang menggunakan efek jangkar kaku. Yang paling menarik di sini adalah kontras antara dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi ada indikator retail yang sifatnya tertinggal atau lagging. Alat yang paling sering dipakai orang-orang ini tuh reaktif banget. Warnanya atau arahnya bisa terus berubah cuma gara-gara riak harga kecil di pasar. Tapi di sisi lain kita punya jangkar prediktif DNA 1978. Sistem ini ngelihat titik harga historis di masa lalu itu sebagai jangkar gravitasi yang solid. Dia nggak lari ngejar-ngejar harga, tapi justru ngunci koordinat area pertahanan market maker berminggu-minggu sebelum harganya nyentuh area itu. Biar lebih kebayang, kita lihat data spesifik di bulan Juni. Karena harga saat itu lagi terjepit di antara batas historis tertinggi di 1.3658 dan batas rendah di 1.3002, sistem DNA 1978 otomatis berhasil ngunci zona koreksi secara permanen di angka 1.3468 sampai 1.3492. Terus apa untungnya? Karena udah terkurung di batas ekstrim ini, koordinatnya jadi kaku dan susah banget bergeser. Buat tradernya, ini ngasih ketenangan psikologis yang luar biasa. Ibaratnya, mereka udah pegang peta masa depan. Lanjut ke bagian 2, efek domino, atau pergerakan yang disebut pernapasan taktis. Coba perhatiin lini masa yang udah terkalibrasi ini. Di penutupan hari Jumat, pasar gagal nembus batas 13463. Buat kebanyakan orang, ini mungkin kelihatan kayak fluktuasi acak aja. Tapi buat DNA 1978, ini adalah pemicu. Kegagalan hari Jumat ini langsung ngunci dan memicu pergerakan turun di hari Senin, menuju area landai di 13385. Dan penurunan ini ternyata adalah persiapan yang udah dihitung matang-matang buat nanti melonjak tajam ke target maksimum di 13550. Jadi poin pentingnya di sini, penurunan di hari Senin itu sama sekali bukan pembalikan tren. Sistem menyebutnya sebagai reakumulasi. Ini adalah langkah taktis jangka pendek. Bayangin aja para raksasa pasar itu lagi ambil napas bentar, ngumpulin energi tepat di koordinat landai tadi, sebelum akhirnya lari sprint kencang-kencangnya menuju target 13550. Di materi sumber kita, lonjakan ini disebut sebagai strong bullish normal. Sangat logis, berkelas, dan benar-benar bisa ngebaca niat asli di balik pergerakan harga. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jebakan puncak. Gimana caranya mengubah FOMO jadi profit? Ada 3 langkah presisi di balik jebakan mematikan ini. Langkah pertama, harga bakal didorong naik nyentuh target puncak 13550. Langkah kedua, pas harga berbalik dan ditutup di bawah batas psikologis 13275, boom, perubahan tren terkonfirmasi.
Dan langkah ketiga, ini efek dominonya, keruntuhan struktural besar-besaran menuju 12714 untuk sisa semester kedua. Mari kita bedah lebih dalam anatomi jebakan ini. Kunci utamanya ada di angka 13550 ini. Angka ini berfungsi ibarat FOMO generator, mesin pembuat euforia palsu. Pas harga terbang ke titik ini, para trader retail di luar sana langsung kena penyakit fear of missing out. Mereka pasti mikir, wah harga bakal terbang ke bulan nih, beli. Tapi, karena DNA 1978 udah ngunci koordinat ini dari jauh-jauh hari, penggunanya udah tahu pasti kalau harga itu justru lagi jalan masuk langsung ke dalam mulut perangkap strong bearish yang disiapin sama para market makers. Dan tebak apa yang terjadi begitu harga tergelincir di bawah batas dukungan 13275? Seluruh struktur penyangganya runtuh total. Harganya bakal meluncur bebas, tanpa drama, tanpa ada hambatan yang berarti, langsung menuju target akhir ini, 12714. Sebuah titik jatuh yang udah diprediksi dan dikunci berminggu-minggu sebelum pemicunya bahkan ditekan. Benar-benar luar biasa kan? Terakhir, bagian keempat, navigasi dua arah. Ini adalah filosofi utamanya. Dari semua kecanggihan DNA 1978, lahirlah apa yang disebut sebagai sistem navigasi dua arah. Kerangka kerja ini benar-benar bebas dari bias satu arah, jadi penggunanya tidak akan terjebak cuma jadi pendukung fanatik tim naik atau tim turun. Disinilah letak kejeniusannya. Anda tahu persis kapan harus numpang ombak naik buat ngeraup profit 49,8% dengan santai, tapi di detik yang sama, radar Anda udah nyala buat siap-siap muter posisi jadi aksi jual raksasa pas harganya masuk ke jebakan tadi. Kita udah sama-sama lihat bagaimana sistem ini bisa mengunci koordinat historis, memetakan ambil napasnya pasar, sampai mengeksploitasi jebakan puncak yang biasanya menelan korban para trader biasa. Semuanya itu terukur dan semuanya bersifat antisipatif. Jadi setelah kita membedah anatomi dari kerangka prediktif yang sefenomenal ini, ada satu pertanyaan provokatif yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri. Kalau lagi ngelihat grafik keuangan, apakah Anda benar-benar sedang memprediksi pasar, atau Anda selama ini cuma sekedar bereaksi terhadapnya? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.